Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Eka Saputra dari PVTMU 5P Universitas Islam Semarang. Kali ini kita akan menjelaskan tentang materi Garda. Garda, tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar materi kegiatan, peserta diharap mampu memahami dan menelaah sistem penggerak roda pada kendaraan ringan, terutama di bidang otomotif. Indikator pencapaian kompetensi adalah peserta mampu 1. Menjalankan fungsi sistem penggerak pada kendaraan ringan, 2. Menyebutkan komponen-komponen sistem penggerak pada kendaraan ringan, 3. Menjelaskan prosedur perbaikan pada sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. Uraian materi. 1. Pendahuluan. Poros aksel belakang yang digunakan pada roda belakang kendaraan adalah merupakan akhir dari sistem pemindah tenaga. Hal ini sering disebut final drive. Posisi aksel belakang sering keliru disebut diferensial, padahal diferensial hanya bagian dari poros aksel belakang. Jadi poros aksel bukanlah final drive atau maksudnya poros aksel bukanlah diferensial, namun beda. Desain dasar dari poros aksel belakang telah diadopsi oleh semua produsen kendaraan selama bertahun-tahun. Ada beberapa variasi, tapi semua beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sama. Perbedaan utama poros aksel belakang tergantung pada suspensi belakang yang memiliki kendaraan, apakah rigid atau independen. Jadi desainnya sesuai dengan tipe suspensinya. Ini adalah diferensial. Drive shaft adalah batang ini ya. Lalu ini adalah diferensial carrier dan ini axle shaft. Oke, lanjut. Poros penggerak axle meliputi unit diferensial, poros penggerak roda, dan rumah poros. Kegagalan bagian belakang yang poros bantal kegagalan sebuah penggerak axle belakang yang paling ujung pada gambar 31 di atas tadi ya. Ini adalah secara umum fungsi penggerak roda penggerak axle. Satu adalah memperbesar momen mesin. Jika perbandingan gigi 1:1, maka akan menggerakkan kendaraan tidak mencapai kisaran RPM yang efisien. Maka akan dilaksanakan penurunan putaran atau reduksi antara 2:1 sampai 5:1 untuk memenuhi kecepatan yang diinginkan. Yang kedua, mengubah arah putar 90 derajat. Pada sistem penggerak axle, tenaga mesin memutar gigi pinion dari penggerak axle melalui flange. Gigi pinion akan ditarik antara gigi pinion roda ring berubah arah menjadi 90 derajat dari lajur depan ke belakang menjadi ke samping untuk menggerakkan roda belakang. Yang ketiga adalah menyeimbangkan putaran antar roda kanan kiri pada saat kendaraan melintasi belokan. Tentunya ini adalah masalah terdahulu, yaitu untuk membedakan putaran pada saat berbelok. Ini adalah gambar konstruksi diferensial atau pada sistem gardan. Berikut adalah komponen ada rear axle housing, yaitu rumah gardan, pinion Brabham slim, device line pinion yoke, pinion bearing, pinion depth swim, drive pinion gear, ring gear, slip bearing, different size. Nah, ini adalah arah dari transmisi sini, dan ini untuk pada sistem ini untuk mengubah putaran untuk diteruskan roda, dan ini sebelah kanan ini roda dan kiri ini roda. Oke, selanjutnya
Nah, ini adalah putaran dari depan. Ini adalah propeller, jadi putaran dari transmisi. Dan ini adalah nanti di sini ada ban dan ban. Diferensial terdiri dari banyak komponen, yaitu yang di atas. Dan ini adalah komponen dari gardang jika terpisah-pisah, yaitu fungsinya satu, ring gear atau roda gigi ring, terdiri dari roda gigi ring dan roda gigi pinion pada gambar 36 ini. Ini untuk merubah rasio dari 4:1, yaitu di mana pinion gear bergerak 4 putaran dan ring gear akan berputar 1 putaran. Yang kedua adalah pinion gear. Pinion gear ini roda gigi pinion adalah roda gigi dari baja yang menjadi satu terjal dengan poros. Roda poros pinion berhubungan langsung dengan ring gear. Pada bagian ujung poros, roda gigi pinion memiliki flange eksternal yang sesuai dengan sebenarnya internal dari desain flange ini adalah dari meneruskan putaran dari poros engkol, terutama dari transmisi propeller shaft. Yang ketiga adalah rumah diferensial. Rumah diferensial sebagai dudukan dari roda berat seperti roda gigi, planet, dan roda gigi samping beserta porosnya. Yang 4 planetary gear dan 5 adalah slip gear. Cara kerjanya adalah kendaraan bergerak lurus. Ketika kendaraan bergerak lurus, planetary gear tidak berputar, jadi tidak ada penyeimbang pada bergerak lurus. Jadi gerakannya adalah sama. Karena bergerak berkiri, ini akan ada peristiwa pembelokan perbedaan putaran pada roda belakang yang akan untuk dijadikan pembelok agar tidak terjadi slip pada salah satu roda. Pada peristiwa roda gigi paling berputar pada porosnya, karena poros gigi paling terpasang pada rumah diferensial, maka ini sambil mengelilingi roda gigi samping kiri. Akibatnya roda gigi samping kanan mendapat bantuan putaran dari gigi planet. Lanjut, perbedaan traksi roda. Salah satu efek samping dari yang tidak dengan dari diferensial konvensional adalah seperti yang mungkin pada pernah melihat ketika kendaraan pada situasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.11 pada roda kanan pada jalan yang licin berputar sangat cepat dan roda kiri mengakibatnya kendaraan ini seperti slip, yang satu tidak bergerak, yang satu bergerak karena licin. Lanjut, pengunci diferensial. Penguncinya ada beberapa. Yang pertama adalah pengunci diferensial manual. Dengan terkunci salah satu poros axle dengan rumah diferensial, maka tidak akan terjadi slip salah satu roda atau mencegah slip salah satu roda saat roda kiri dan kanan koefisien gesernya tidak sama. Cara kerjanya adalah saat pengunci bebas, diferensial bekerja seperti biasa. Yang kedua, pengunci bergerak ke kiri dan menghubungkan ke rumah diferensial. 3 putaran poros penggerak terhubung dengan rumah diferensial oleh pengunci. Yang keempat, poros penggerak kanan dan kiri berputar sama-sama. Yang kelima, untuk melepas lengan didorong ke kanan, maka pengunci akan bergerak ke kiri melepas hubungan.
Ini adalah penguji diferensial otomatis dan ini adalah komponennya. Ada preload spring, differential slip gear, gear mountain surplus, multiple disc clutch set, planetary gear seperti yang lain, dan differential base atau rumah diferensial. Yang kedua adalah rack set. Menggunakan serangkaian cam dan rad untuk mengarahkan daya ke roda dengan traksi yang kecil. Cara kerja tergantung pada kecepatan relatif roda, bukan pada traksi roda. Penyaluran daya melalui satu set gigi yang dapat terhubung dan terlepas. Sistem gigi disebut kopling gigi anjing. Serangkaian cam dan rems menghubungkan dan melepas kopling gigi anjing pada roda gigi samping dengan traksi yang lebih kecil. Ini adalah contohnya. Diferensial torsi adalah pengujian diferensial menggunakan gearset yang kompleks. Prinsip mekanis dasar diferensial ini adalah bahwa sementara gong dapat memutar dua mobil, gong tidak dapat memutar gong atau sebaliknya. Penguji diferensial hidrolik. Pada beberapa kendaraan akhir, penguji diferensial yang dioperasikan oleh tenaga hidrolik disebut hydralog atau penguji hidrolik, varilog atau sistem georotor. Sebuah penguji diferensial hidrolik terdiri dari pompa dengan gigi internal dan eksternal. Tekanan diafragma berbentuk cincin dan plat-plat kopling seperti yang digunakan pada penguji diferensial konvensional pada gambar 1624A. Ini adalah gambar pompa hidrolis. Oke, lanjut. Rumah axle belakang atau axle hose. Yang pertama, suspensi belakang axle rigid. Rumah poros roda belakang axle rigid merupakan komponen pendukung lainnya seperti sebagai superior untuk pelumas, mengakomodasi sistem suspensi, juga merupakan bagian stasioner dari sistem rem belakang. Rumah poros roda belakang terdiri dari rumah diferensial dan poros sambung yang di dalam terdapat poros penggerak terhubung dengan roda belakang. Ini adalah axle benju. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya samping atau aksial, biasa digunakan pada kendaraan sedan, stasiun atau jeep. Axle spacer. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya ke samping atau aksial roda karena jenis ini sering digunakan pada jeep dan truk. Ini mungkin ya ini lebih kuat karena suspensinya lebih kuat, dan ini pun rumahnya pun lebih kuat. Suspensi belakang axle independen. Ini sebuah tabung torsi sering digunakan di depan rumah atau bodi untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi putaran. Untuk pada jenis suspensi belakang axle independen. Poros penggerak roda belakang berfungsi mentransfer daya dari diferensial ke roda belakang. Ada jenis dua, yaitu salah satunya adalah poros penggerak solid dan yang kedua adalah poros penggerak independen. Yang pertama, poros penggerak suspensi rigid. Setiap poros didukung oleh bantalan poros, disebut juga bantalan roda. Bantalan poros dipasang pada
poros atau tabung poros. Yang satu ada jenis semi floating axle. Pada konstruksi ini penggerak memikul beban vertikal dan beban dari samping. Yang kedua, tri floating. Berat kendaraan dan beban tidak diteruskan ke poros, tetapi gaya ke samping tetap membuat poros menjadi bengkok. Bila poros patah, roda masih ditahan oleh bantalan, jadi lebih aman. Yang ketiga adalah bebas memikul atau full floating. Roda terpasang kokoh pada bawah axle oleh dua buah bantalan, dan poros penggerak axle hanya berfungsi menggerak atau memutar roda sehingga berat kendaraan seluruhnya dijamin oleh dipukul oleh pipa axle, tidak diteruskan ke poros penggerak axle. Yang kedua adalah poros penggerak suspensi independen, yang digunakan pada kendaraan terdiri dari poros dengan sendi fleksibel. Sendi fleksibel memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara independen dari bodi kendaraan satu sama lain. Ini adalah gambar dari poros penggerak suspensi independen. Ada CV point, wheel bearing, rear drive axle, central shaft, different dash bin, rotasi, dan ini adalah komponen diferensial, sub axle, CV joint, dan sub axle. Ya, untuk materi ini sudah selesai. Karena waktu sangat terbatas, maka mungkin video pada materi bagian ini akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jika kurang paham atau ada kesalahan dari saya cukupkan untuk materi ini. Jika ada kesalahan tutur kata dan sikap atas penyampaian materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Untuk kurangnya atau yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.